Sobat Irasional dimanapun Anda berada saat ini, kita bertemu lagi di episode ini. Kita akan melakukan semacam penelusuran. Saat ini saya bersama Mas Valen, ahli penggambar makhluk-makhluk halus. Tapi kali ini kita akan mencoba menelusuri jejak seorang putri dari Majapahit yang saat itu beliau melarikan diri karena saat itu di Majapahit sedang ada huru-hara. Nah, ini kita akan mulai saja. Ini jalannya masih naik ke atas. Kita akan menuju pesarean dari putri tersebut dan bagaimana kisahnya kita ikuti. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like dan share video ini. Oke, gimana Mas? Siap? Oke, kita akan lanjutkan perjalanan. Kita sudah berada di itu loh Mas, batunya di situ. Ini batu yang besar. Nih, mau digambar tidak sosok yang ada di batu? Nih ada sosok penjaga. Kita akan masuk pesareannya, ibu atau putri dari Majapahit. Nah ini batunya. Setelah perjalanan cukup melelahkan, kita berada di sebuah pesarean yang memang di sini bersemayam putri yang melarikan diri dari Majapahit. Di sini anginnya cukup besar ya di sini. Memang kami tidak meng-close up fenomena-fenomena gaib. Di sini kita akan mengulas sejarah dari putri yang melarikan diri dari Majapahit. Nah, bagaimana kisahnya itu sebenarnya saat itu Majapahit sedang mengalami krisis. Itu krisis manajemen dan krisis kepemimpinan. Saat itu kerajaan Majapahit ini dipimpin oleh Prabu Brawijaya V. Huru-hara yang terjadi saat itu karena terjadi penyerangan dari kerajaan-kerajaan yang berada di daerah Jawa Timur. Mereka mencoba melakukan penyerangan masuk ke dalam kerajaan Majapahit. Dan keadaan itu mendesak warga dari kerajaan Majapahit, terutama keluarga dari Brawijaya V, untuk melarikan diri dari Jawa Timur. Dan ketika itu putri yang di sini bersama saudaranya melarikan diri ke arah barat. Mereka melarikan diri dan saat itu berada di sebuah sungai yang kita sebut saat ini adalah Bengawan Solo. Nah, siapakah nama dari putri yang
Semare di sini. Namanya adalah Raden Ayu Ratna Bronto atau Retno Bronto, dan saudaranya bernama Raden Joko Peke. Keduanya akhirnya menemukan sebuah perahu, atau kalau orang Jawa menyebutnya adalah getek. Jadi sebuah perahu yang dianyam dari bambu. Keduanya menaiki perahu tersebut menyeberang ke arah barat. Ini adalah versi kami. Di sini banyak ada versi-versi lain tentang ibu yang ada di sini atau putri yang ada di sini. Tapi ini adalah versi dari kami. Di mana saat itu Raden Ayu Retno Bronto dan saudaranya yang bernama Raden Joko Peke ini menaiki getek itu menyeberang ke arah barat sesuai dengan aliran air saat itu menuju ke selatan, dan akhirnya dia bisa menyeberang ke arah barat dan terus berlari hingga menemukan desa ini. Desa ini tidak perlu saya sebut, pokoknya di daerah Godean. Saat itu beliau menemukan sebuah gubuk, di mana gubuk itu ditinggali oleh seorang nenek tua bersama anaknya. Nenek tua ini dikenal dengan nama Mbok Sabar. Untuk anaknya namanya adalah Joko Sabar. Dan keduanya yaitu Raden Ayu Retno Bronto dan Raden Joko Peke akhirnya ditampung di rumah tersebut. Suatu saat Raden Joko Peke ingin melakukan hobinya yang lama, yaitu berburu. Lalu dia minta izin pada saudarinya, yaitu Retno Bronto, untuk melakukan hobinya. Dia izin untuk pergi selama 7 hari 7 malam. Lalu Raden Joko Peke akhirnya pergi. Di sana Raden Ayu Retno Bronto ini akhirnya selepas pergi saudaranya, ia melakukan meditasi atau ia nyepi di sebuah bilik di rumah ibu atau Mbok Sabar tersebut. Selama kepergiannya desas-desus bahwa di tempatnya Mbok Sabar tinggallah seorang putri yang cantik itu cukup terdengar di daerah sini, dan banyak yang ingin mendekati. Tapi yang cukup beruntung adalah Joko Sabar, yaitu putra dari Mbok Sabar. Namun kedekatannya tidak menjadi sepasang kekasih, hanya teman saja. Dan saat itu kepulangan dari berburu, Raden Joko Peke melihat saudarinya perutnya membesar. Dia menduga bahwa saudarinya ini tengah mengandung, dan terjadi sebuah percekcokan. Saat itu terjadi percekcokan yang cukup alot antara Raden Ayu Retno Bronto dan juga Raden Joko Peke. Raden Ayu Retno Bronto tetap bersikukuh bahwa dia tidak hamil, sebab selama kepergiannya dari saudaranya Raden Joko Peke, ia hanya meditasi, dan ketika malam hari ia hanya mengkonsumsi kunyit. Ini kunyit. Jadi bisa dibayangkan selama 7 hari dia makan kunyit, banyak gas, dan akhirnya perutnya membesar. Dan itulah
yang dikira adalah beliau ini mengandung. Dan saat itu Raden Ayu Retno Bronto meraih senjata dari Raden Joko Pekik. Lalu ia menghunus perutnya dan dia membuktikan bahwa dia tidak hamil. Dan keluarlah darah beserta kunyit-kunyit yang ada di dalam perut yang sudah dicerna. Dan kunyit itu kan warnanya kan orange, atau karena bercampur dengan darah kan warnanya jadi orange atau jingga. Dan inilah yang menjadi mitos atau mitologi di sini, di mana tanahnya konon menjadi subur karena darah dari Raden Ayu Retno Bronto. Kita bisa ketahui bahwa seorang yang tidak bersalah dan dinyatakan dituduh dengan hal-hal yang tidak benar, tentu saja darahnya itu murni, jadi mengandung energi yang positif. Dan selama kematiannya, Raden Joko Pekik mengalami depresi. Akhirnya Raden Joko Pekik melarikan diri ke Gunung Pari. Di sana ia mencoba menenangkan diri, namun berkali-kali beliau tidak bisa, dan dia melihat sebuah sungai yang saat itu airnya kebiru-biruan. Dan ia meminum air tersebut, namun tidak disangka ternyata air di sungai tersebut beracun, sehingga beliau juga meninggal dunia, menyusul saudarinya Raden Ayu Retno Bronto. Dan saat ini kita berada di pemakamannya, dan memang ada bau-bau kunyit yang semerbak di sini. Kemungkinan beliau hadir, dan saat ini saya harus menceritakan kepada teman-teman dan sobat irasional bahwa disinilah sejarah kita dimulai. Sejarah mengenai industri genteng dimulai. Apakah benar memang karena darah dari Raden Ayu Retno Bronto? Apakah darah itu memang menyuburkan? Sebenarnya menurut pengamatan kami, memang di sini tanahnya mengandung tanah merah. Sebelumnya memang sudah mengandung tanah merah, dan ketika tragedi itu terjadi, entah kenapa tanahnya semakin berlimpah ruah untuk pembuatan industri genteng. Bisa dikatakan sebagai berkah, bisa dikatakan sebagai anugerah. Namun tragedi terbunuhnya seorang putri dari Majapahit ini menjadi peristiwa yang cukup memilukan untuk diceritakan, terutama bagi kita semua generasi muda saat ini. Bagaimana seseorang itu berjuang, bagaimana seseorang itu tertindas dan akhirnya melarikan diri jauh dari rumah. Dan inilah, disinilah ibu atau kita sebut sebagai Eyang Raden Tolak Bronto, yang artinya dia menolak segala bentuk tuduhan kepadanya. Disinilah beliau bersemayam. Kita akan mencoba bukan melakukan mediumisasi, kita akan nyekar di sini, sekaligus kita belajar mengenai sejarah masa lampau. Sudah jadi, Mas? Sudah. Coba diperlihatkan ke kamera. Iya, ada dua sosok yang saya tangkap, ada dua ini. Yang ini putri, terus yang ini saudaranya. Oh, itu saudaranya yang Raden Joko Pekik seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya.
yang ada di batu. Nah, ini sosoknya seperti ini guys. Nih sosoknya seperti raksasa ya guys.